Shalom bagi kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saya Putri Tampu Bolon, mahasiswi Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP Labu Boti, tingkat 5 semester 9. Video refleksi ini bertujuan untuk pemenuhan mata kuliah praktek lapangan 3 yang bertemakan bermisi melalui media sosial di tengah pandemi COVID-19. Dalam konten kali ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas kedua yang menjadi topiknya adalah bermisi untuk orang yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk saudara-saudari sekalian, mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe, dan share konten ini. Semoga yang diberkati dapat menjadi berkat. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik yang masih dapat kami terima dari-Mu hingga hari ini. Kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita dalam masa pandemi COVID-19 tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saat ini, dunia dan terkhususnya negara kita Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini dikenal juga dengan sebutan virus corona. Virus ini sudah sangat banyak memakan korban jiwa di seluruh dunia. Karena virus corona ini, banyak orang yang terdampak dalam segi kesehatan dan ekonomi. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang disayangi dan kehilangan pekerjaan karena berbagai alasan. Melihat keadaan ini, melalui surat Galatia, Paulus menasihatkan kepada kita agar kita hidup saling membantu dan tolong-menolong. Paulus menulis surat untuk jemaat di Galatia agar mereka hidup dengan melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang Kristen, yaitu saling membantu dan tolong-menolong. Jika diperhatikan, semua orang terdampak pandemi COVID-19, termasuk bagian pemerintahan dan para wira swasta. Kalau begitu, siapa yang bisa menjadi penolong dan siapa yang mau ditolong? Kita semua harus saling tolong-menolong dengan cara memberi sedikit yang kita miliki kepada saudara-saudari yang terdampak, seperti para wira swasta, buruh, tukang becak, dan lain sebagainya. Seperti orang bijak mengatakan, setetes air bagi yang sedang haus itu sangat menolong. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan sangatlah berharga. Melalui pandemi ini juga, kita perlu menyadari bahwa betapa lemahnya kita sebagai manusia. Negara kita mulai mengalami kesulitan ekonomi. Pandemi memakan banyak korban jiwa seperti para dokter sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Sebagai manusia yang lemah, hendaklah kita sadar bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, yang mampu menolong kita dan memberi kita kekuatan dalam menjalani adaptasi kenormalan baru atau pola hidup dengan protokol kesehatan. Kita harus memiliki persiapan kepada kehidupan setelah pandemi. Hendaklah kebiasaan-kebiasaan menjalankan pola hidup baru dapat terus kita terapkan dan tetap meminta pertolongan dari Tuhan. Besar harapan bahwa melalui pandemi ini, tembok-tembok politik, ekonomi, sosial, agama, dan ras sekalipun di Indonesia ini dirobohkan. Walau kita berbeda, hendaklah kita tetap satu hati dan saling membantu, serta tolong-menolong agar beban yang kita rasakan semakin ringan dan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya, melalui sikap saling membantu dan tolong-menolong, semua orang ikut merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.